Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iska Yusafarina dengan NIM 0101191306, jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Pasim. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perencanaan bisnis saya mengenai donat gelis ini. Slide pertama ada profil perusahaannya. Jadi donat gelis ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner, sejenis cemilan yang sudah berdiri sejak tanggal 1 Juni 2020 dan kami sudah memiliki 20 reseller. Donat ini juga memiliki donat yang kami buat ini memiliki berbagai macam bentuk. Ada donat karakter, ada donat reguler, ada donat bomboloni, ada juga donat imut, serta varian rasa seperti tiramisu, green tea, vanilla, strawberry, kacang, taro, dan lain sebagainya. Jadi donat ini bisa dikonsumsi di semua kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Dan donat ini juga bisa dikonsumsi di berbagai acara seperti ulang tahun, arisan, dan acara lainnya menyesuaikan dengan kebutuhan customer atau kebutuhan pelanggan itu sendiri. Ada visi dan misi dari bisnis ini. Yang pertama, visi itu kan tujuan, dan misi itu adalah bagaimana cara kita mencapai suatu tujuan. Visinya itu menjadikan donat gelis sebagai bisnis makanan kue yang terpercaya, terbaik, dan bercita rasa bagi pelanggan. Misinya yang pertama, mengutamakan dalam memberikan pelayanan terbagi pelanggan. Kemudian, memberikan variasi akan citra yang menarik. Yang ketiga, mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk secara terus-menerus. Yang keempat, mampu bersaing dengan bisnis donat lainnya. Kemudian terdapat resiko bisnis. Di setiap bisnis pasti ada yang namanya resiko. Di sini kita bagi-bagi menjadi resiko kecil, resiko sedang, dan resiko besar. Resiko kecilnya, apabila adonan yang tidak mengembang, maka donat dikatakan gagal dan tidak bisa dijual. Resiko sedangnya, permintaan konsumen yang banyak, dan apabila pelayanan dan kualitas tidak memuaskan, maka konsumen akan merasa kecewa dan usaha akan terancam bangkrut. Yang ketiga, resiko besar. Bisnis donat ini adalah bisnis dengan tingkat usaha yang tinggi, resiko produk dan karakter dapat ditiru. Tingginya perusahaan yang usaha yang sejenis, dan harga promosi setiap tahunnya. Untuk meminimalis resiko perlu beberapa analisis, yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada analisis kekuatan atau strength. Dan jadi donat yang kami buat ini mempunyai rasa yang nikmat, lembut, dan wangi karena kebersihan dan kualitasnya selalu diutamakan. Yang kedua ada kelemahan. Faktor kenaikan harga sembako juga dapat mempengaruhi harga jual dan mengurangi permintaan konsumen. Kemudian ada opportunity atau peluang. Jadi donat gelis ini memiliki cakupan sasaran pasar yang luas di mana bisa dikonsumsi oleh semua usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Kemudian ada threat atau ancaman. Jadi permintaan konsumen yang banyak sehingga persaingan juga banyak, dan apabila pelayanan dan kualitas tidak memuaskan, konsumen akan merasa kecewa dan usaha akan terancam bangkrut. SDM yang dibutuhkan dalam bisnis ini. Yang pertama ada direktur, bertugas untuk merencanakan pertemuan setiap bulan untuk melihat dan mengevaluasi laporan kinerja masing-masing divisi. Kemudian ada bagian administrasi, mampu mengoperasikan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Kemudian ada bagian akuntansi, mampu mengoperasikan program akuntansi. Kemudian ada bagian pemasaran, mampu berbahasa Inggris pasif maupun aktif, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan pintar bermitra. Kemudian merumuskan marketing strategi sebagai upaya branding perusahaan donat gelis. Dan ada juga chef, itu bertanggung jawab atas produksi donat.
serta mampu menjaga kualitas rasa dan bahan donat. Kemudian driver tentunya harus memiliki SIM A. Kemudian mampu mengendarakan kendaraan dengan baik dan bisa bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Kemudian ada analisis lingkungan juga atau biasa disebut dengan marketing 4P. Yang pertama ada produk. Produk dalam usaha ini yaitu donat karena disukai banyak kalangan dan memiliki rasa yang khas. Yang kedua ada promotion. Promosi yang kita gunakan itu adalah offline maupun online. Ada juga place atau tempat. Tempat penjualan ini terdapat di Cimahi, Cibeber, Dakas, Tikes, Unjani. Ada juga price. Donat gadis ini memiliki harga yang sangat terjangkau mulai dari 10.000 sampai 35.000. Ini terdapat alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat donat ini seperti ada juga alatnya yaitu mixer, baskom aluminium, timbangan digital, loyang, alat kasir, kemudian gas 12 kg, kemudian ada etalase, kemudian ada saringan gula, nota, seperti itu. Nah, ada juga biaya bahannya yaitu seperti tepung cakra, talas, margarin, gula pasir, ragi air es, susu bubuk, telur, garam, dan lain sebagainya. Nah, jadi bahan-bahan ini kita pilih dari bahan yang berkualitas sehingga rasanya pun ada yang berbeda. Nah, sebelum kita melakukan usaha atau saat kita melakukan usaha, kita perlu melakukan perizinan usaha supaya diakui usaha kita ya. Jadi, perizinan usaha ini sedang kami proses. Yang pertama ada perizinan MUI, yaitu syarat untuk mendapatkan izin percantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Kemudian, perizinan situ merupakan sebuah surat yang dikeluarkan untuk badan usaha, perusahaan, perseorangan yang membuka badan usaha. Kemudian, ada perizinan SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Jadi, SIUP ini sebagai bukti pengesahan dari bisnis yang akan dijalankan. Analisis keuntungannya, jadi dari keseluruhan itu analisis keuntungannya yaitu pendapatan sama dengan jumlah donat yang terjual dalam satu hari dan dikali harga jual, maka mendapatkan harga 360.000. Kemudian ada keuntungan produksi sekitar 63.000 dalam satu hari. Kemudian ada keuntungan produksi dalam satu bulan yaitu 1.512.000 dan keuntungan produksi dalam satu tahun sebesar 18.144.000. Kemudian rencana implementasi ini merupakan kegiatan usaha yang akan dijalankan. Jadi rencana kita akan memulai usaha ini pada tanggal 24 April 2022 yaitu eksplorasi dan penyiapan produk. Kemudian tanggal 30 April kita akan pembelian aset seperti peralatan masak, kemudian packing dan lain-lain. Nah, pada tanggal 1 Mei percobaan produk final, 10 Mei pencarian tenaga kerja, 20 Mei pembuatan media promosi. Kemudian pelaksanaannya pada tanggal 1 Juni 2022 itu kita akan membuka perdana outlet donat gadis ini. Kemudian pada tanggal 5 Juni kita akan melakukan promosi agar diketahui banyak orang. Dan pada tanggal 5 Juni sampai seterusnya monitoring kegiatan penjualan menu dan promosi. Terdapat studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada lokasi usaha. Lokasi usaha yang kami pilih adalah di Cibeber, di dekat kampus Tikes Unjani. Berikut faktor-faktor mengapa daerah tersebut menjadi pilihan kami. Yang pertama berada di dekat kampus Tikes Unjani, yang mahasiswanya banyak melakukan aktivitas di daerah tersebut. Kemudian yang kedua, banyaknya perdagangan yang melakukan usaha di tempat tersebut, sehingga banyak juga calon pelanggan dari luar daerah tersebut. Yang ketiga, ada lokasi yang sangat strategis karena dekat dengan kendaraan umum.
Yang kedua, ada sarana prasarana. Selain menggunakan toko, kami juga memanfaatkan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, atau review dari orang ke orang. Selain itu juga, kami membuka sistem reseller, diskon, menitipkan pada toko retailer modern seperti Indomaret dan Alfamart, menyediakan delivery service di mana biaya dibebankan konsumen dan pembayaran bisa dilakukan via transfer rekening bank. Cukup sekian penjelasan mengenai perencanaan bisnis saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.